kita mulai dari apa sih jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI layer juga memiliki beberapa tahapan komunikasinya, atau biasa engineer menyebutnya dengan layer 7 protokol OSI, yang sering disingkat menjadi OSI layer. OSI layer sendiri memiliki beberapa tahapan layer yang dibedakan menjadi dua, yaitu layer lower dan layer upper. Pertama yang akan dibahas dalam OSI layer yaitu layer lower. Layer lower itu merupakan layer inti pada jaringan, karena anggotanya itu ada physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan physical layer. Physical layer, terlihat dari namanya bahwa physical layer merupakan layer yang berbentuk fisik, yang merupakan lapisan nomor 1 dalam OSI layer. Physical layer membawa informasi data berupa bit yang ditransmisikan menjadi bilangan binar. Alat yang disebut dalam layer physical merupakan 1. Kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Kabel UTP atau yang biasa disebut dengan orang engineer adalah kabel LAN. Merupakan kabel yang difungsikan untuk menghubungkan perangkat komputer, switch, dan router yang masih menggunakan speed interface 100 Mbps sampai 1 Gbps. Berikut adalah contoh gambar kabel UTP. Selanjutnya ada data link. Terlihat dari namanya bahwa pada layer 2 ini berpusat pada pengiriman data. Data apa yang dikirim? Data paket yang berupa informasi frame data yang di dalamnya berisi informasi source MAC address dan destination MAC address-nya. Perangkat apa yang bertanggung jawab untuk proses data link ini? Switch merupakan perangkat pada jaringan komputer yang berjalan pada lapisan 2 OSI layer atau data link. Difungsikan untuk mengelompokkan jaringan. Maksudnya, ketika tadi administrator ingin menghubungkan 10 PC karyawan dan ingin membedakannya dengan kelas karyawan, yaitu ada kelas karyawan senior dengan yang junior, maka perlu ada VLAN atau Virtual Local Area Network. Sehingga nantinya kelas karyawan senior hanya fokus berkomunikasi dengan kelas karyawan senior tanpa mencampuri komunikasi lainnya. Network layer. Udah mulai asik nih ke network layer. Network layer merupakan layer 3 pada lapisan OSI. Apa fungsi network layer ini? Fungsi network layer untuk memberikan paket berupa identitas IP di mana source dan tujuannya berada. Pada network layer ini yang akan memerankan adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang perannya lebih kompleks. Loh, kenapa? Iya, karena perangkat ini yang berperan pada routing dan pemberian IP address, sehingga nantinya bisa dilakukan adjustment rute tertentu jika kedepannya ada kendala. Semisalnya rute dari Unindra ke Duren 3 itu lewatnya Pasar Rebo, Pasar Induk, X, Kalibata, Duren 3, jarak tempuh semisal 6 km dan macet. Tapi karena ada jalur lain dari Unindra, Pol Tangan, TB Simatupang, Dewi Sartika, Duren 3 dengan jarak 4,5 km dan macet, namun tidak begitu parah lewat jalur Pasar Rebo, otomatis kita akan prefer lewat yang jalur TB Simatupang dong. Nah, sama halnya di router, nanti fungsinya juga gitu. Kita bisa melewatkan jalur mana yang lebih baik digunakan. Kalian bisa lihat, ini adalah contoh router. Transport layer. Transport layer merupakan layer 4 pada OSI layer, berfungsi pada penanggung-jawaban atas paket yang akan dikirimkan yang dapat diandalkan dan efisien antara perangkat jaringan yang berbeda. Pada layer ini, paket juga akan dibungkus kembali dan ditambahkan informasi port sehingga pengirimannya lebih jelas kembali. Karena tadi kita sudah mengetahui alamat sumber dan destination MAC address-nya, alamat IP source dan destination-nya. Dan sekarang ditambah alamat port protokolnya. Jadi lebih lengkap dong. Jelas. Nah, peran yang akan bermain pada layer transport ini adalah port protokol UDP dan port protokol TCP. UDP atau singkatan dari Unit Datagram Protocol merupakan protokol yang hanya mementingkan paket dikirim cepat dengan tidak mendouble check apakah paket dalam kondisi utuh atau tidak. Maksudnya, contohnya ketika kita bermain game online lalu mengalami masalah lag, apakah itu akan login ulang kembali? Tentu tidak kan? Lalu ketika kita menonton video streaming, apakah ketika mengalami buffering kita akan mengulang kembali dari menit awal lagi? Tidak juga kan? Nah, itulah maksud dari protokol UDP. Tidak peduli paket yang dikirim itu lengkap atau tidaknya. Prinsip protokol UDP ini, yang penting paket udah dikirim tidak peduli dalam kondisi 100%, 75%, atau 30% sekalipun. Nah, berikut ini adalah contoh dari UDP. TCP atau singkatan dari Transport Control Protocol. Nah, TCP ini justru berbanding terbalik dengan UDP. Dia tidak peduli paketnya mau lambat atau cepat, yang penting paketnya utuh. Session layer merupakan layer 5 dalam OSI layer yang bertugas untuk memutuskan atau melanjutkan proses data dapat dikirim atau tidaknya. Perannya session layer sangat penting. Jika data dari 4 lower layer belum lengkap, ya mau tidak mau paket data tidak dapat dilanjut ke tahap selanjutnya. Dan lapisan session packetnya berupa data ya. Presentation layer. Presentation layer merupakan layer 6 dalam OSI layer yang bertugas menampilkan dari data yang dikirim. Semisalnya kita ingin menonton video streaming. Nah, presentation lah yang akan bertugas untuk menyampaikan hasil videonya dan kualitasnya. Application layer. Application layer merupakan layer 7 dalam OSI layer atau lapisan terakhir. Pada application datanya itu merupakan protokol FTP, HTTPS, dan HTTP yang perannya langsung pada tahap aplikasinya seperti aplikasi Chrome ataupun Google. Ekstensinya protokolnya menggunakan HTTPS dan HTTP.
yang ditampilkan nanti berupa data apa yang ingin kita cari. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar komunikasi komputer A dan komputer B dengan oscillator. Di gambar tersebut terlihat ada device A dan device B, lalu ada gambar oscillator. Loh, ini dari application layer ke physical sih, bukan dari physical ke application. Oke, tenang. Di sini kita jelaskan ulang. Ya, memang cara baca komunikasi komputer menggunakan oscillator itu dari layer 7 ke layer 1. Baru setelah paket diterima oleh layer 1, barulah naik ke layer 7. Di sini saya berikan contoh analoginya supaya teman-teman paham komunikasinya. Oke, di sini ada sebuah gambar jaringan komputer yang mau dikirimkan oleh komputer A ke komputer B, yang dimana komputer A dan komputer B ini terhubung secara langsung menggunakan kabel UTP ya. Nah, karena paket yang dikirim merupakan sebuah gambar dan perlu adanya media pengiriman berupa protokol FTP, yang dimana FTP itu merupakan file transport protocol yang fungsinya pada komputer sebagai sharing data. Atau pernah dengar kata share it? Nah, itu sama aja, dia menggunakan protokol FTP ini. Di FTP itu sebenarnya kita sudah masuk ke layer application. Nah, baru lanjut ke bawah, yaitu layer presentation. Layer ini membuat sebuah ekstensi file. File gambar yang dikirim tadi, ekstensinya berupa apa sih? PNG, JPG, atau JPEG. Setelah ekstensinya sudah diketahui, barulah masuk ke layer di bawahnya, yaitu session layer. Session layer ini nantinya berfungsi mau dilanjut atau tidaknya nih paketnya, sebelum nantinya akan dibungkus. Setelah paketnya nanti dibungkus, ini sudah masuk ke layer transport, yang dimana nanti pada layer transport itu paketnya akan dirubah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Di paket itu, nanti ditambahkan informasi source port dan destination port. Metode yang digunakan yaitu port protokol TCP dan port protokol UDP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut, setelah kita sudah mendapatkan informasi port, barulah turun ke layar network, yang dimana nantinya akan ditambahkan header paket berupa informasi source IP dan destination IP. Setelah sudah mendapatkan informasi header paket, barulah turun ke bawah ke layar data link. Di layar tersebut ditambahkan header frame data berupa source MAC address dan destination MAC address. Perbedaan dengan layar network tadi, MAC address bersifat fisikal karena berada pada NIC, sedangkan IP address bersifat pada logical. Lanjut, setelah sudah mendapatkan informasi penting tersebut, barulah turun ke layar fisikal, yang dimana nantinya paket itu akan diubah menjadi bit dan ditransleksikan ke dalam biner, yaitu bahasa pemrogram, bahasa yang dapat dipahami oleh komputer pada jaringan. Sebagai contoh, 110011110001. Setelah komputer B menerima informasi biner dari komputer A, paket tersebut akan dibuka satu persatu dari layar 1 ke layar atas. Karena tadi sudah mendapatkan informasi biner dari komputer A, seharusnya dia akan membuka informasi MAC address dari layar data link. MAC address siapa? Sumbernya dari mana? Dari komputer si A. Nah, setelah mendapatkan informasi source MAC address-nya, dia akan membuka lagi source IP address-nya pada layar ketiga, yaitu layar network. Setelah itu, dia juga akan membuka informasi port source-nya dari transport layer. Setelah semuanya dibuka, nantinya data itu akan diinformasikan pada layar session dan akan dipresentasikan pada layar presentation. Paket datanya ini berupa ekstensinya apa? JPG atau PNG. Lalu paket data tersebut akan menghasilkan informasi yang dikirimkan oleh si komputer A, yaitu sudah berada pada layar application. TCP atau IP hampir sama dengan oscillator, tapi TCP atau IP disingkat kembali dan dikembangkan pada akhir tahun 1970-an sampai 1980 hingga saat ini dijadikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan baik yang hanya area kecil atau LAN, area menengah MAN, dan area yang sangat luas WAN. Justru sekarang laptop, tablet, komputer, handphone berkomunikasi dengan protokol TCP atau IP ini. Kenapa? Yaitu karena TCP atau IP pada dasarnya sama dengan oscillator, hanya saja lebih disingkat menjadi 4 layar dan lebih efisien untuk digunakan sebagai protokol komunikasi standar pada jaringan komputer. Oleh sebab itu, di komputer atau laptop ada namanya TCP atau IPv4 dan TCP atau IPv6. Nice. Network Interface Layer merupakan gabungan dari oscillator pada layer 1 dan layer 2. Fungsinya tidak beda jauh dengan layer 1 dan layer 2, yaitu layer yang merupakan bagian untuk melakukan interaksi dengan perangkat langsung, baik itu perangkat router, switch, atau end-host komputer. Alat yang memerankan ini adalah kabel UTP, kabel FO, switch, dan bridge. Network layer merupakan layer yang sama pada oscillator ketiga, yang fungsinya masih sama, tidak ada perbedaan, yaitu untuk memberikan paket berupa identitas IP di mana source dan tujuannya berbeda. Transport layer merupakan layer yang sama juga pada oscillator keempat, yang fungsinya sebagai penanggung jawab atas paket yang akan dikirimkan yang dapat diandalkan dan efisien antara perangkat jaringan yang berbeda. Pada layer ini, paket juga akan dibungkus kembali dan ditambahkan informasi port sehingga pengirimannya lebih jelas. Protokol yang berperan pada transport layer adalah protokol TCP dan UDP. Application layer. Layer ini merupakan gabungan dari oscillator ke-5, 6, dan 7, yang berfungsi dapat memutuskan dan melanjutkan komunikasi, mempresentasikan yang direquest oleh klien, protokol yang bertugas atau berperan pada layer application, yaitu HTTPS, HTTP, FTP, dan seterusnya. Local Area Network atau yang disebut dengan LAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencangkup wilayah kecil seperti kampus, gedung, kantor, rumah, atau sekolah. Umumnya, LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dengan perangkat switch yang memiliki kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 MB per second. Selain Ethernet, teknologi 802.11b atau yang disebut dengan Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi Wi-Fi biasanya disebut hotspot. Ketiga, ada Metropolitan Area Network atau yang disebut dengan MAN. MAN mencangkup area yang lebih besar daripada LAN, seperti antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Jaringan MAN menghubungkan beberapa jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Contohnya adalah
jaringan beberapa kantor cabang bank di sebuah kota yang terhubung satu sama yang lain. MAN adalah jaringan dalam suatu kota yang transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Jangkauan MAN biasanya antara 10 hingga 50 km, dan cocok untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota atau antar pabrik dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian ada Wide Area Network, atau yang disebut dengan WAN, adalah jaringan yang mencakup area yang lebih luas daripada jenis jaringan sebelumnya. WAN menggunakan media wireless, satelit, atau kabel serat optik. Area jangkauannya bisa meliputi lebih dari satu kota atau wilayah otoritas negara lain. Contohnya adalah jaringan kantor Citibank yang ada di Indonesia atau di negara lain yang saling terhubung, jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Kiros yang tersebar di seluruh dunia, dan sebagainya. WAN cenderung lebih rumit